Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifia Fahmadila dari kelas 24A dengan NIM 129. Pada video ini, saya akan menganalisis hukum Pascal dari ilmu filsafat dan metode penelitiannya. Yang pertama adalah tinjauan hukum Pascal dari 3 aspek di ilmu filsafat, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pada aspek ontologi, akan dibahas tentang apa itu hukum Pascal, di mana pada aspek ontologi didefinisikan hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada fluida dalam ruang tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah. Dengan realitas ilmiahnya, hukum ini menjelaskan sifat fisika fluida statis dan berlaku secara universal dalam kondisi ideal. Contohnya dalam penerapan pembelajaran IPA yaitu alat hidrolik atau yang sering kita dengar dan kita temukan yaitu dongkrak hidrolik. Adapun suntikan medis yang dapat menunjukkan bagaimana tekanan cairan bekerja dalam sistem tertutup. Yang selanjutnya adalah pada aspek epistemologi, di mana membahas bagaimana hukum Pascal ditemukan. Proses penemuan hukum Pascal ini yaitu dilakukan ketika Pascal masih berusia 18 tahun, di mana dia memperagakan eksperimen yang kita sebut sekarang ini disebut dengan Torricelli. Eksperimen dilakukan menggunakan kantong plastik yang berisi air. Lalu, Blaise Pascal melubangi kantong plastik itu dan kemudian mengamati air-air mengucur keluar dari kantong itu. Kemudian dia merasa aneh, kenapa air yang keluar dari lubang-lubang itu punya pancaran yang sama kuatnya? Akhirnya dia menemukan hukum Pascal. Aspek yang terakhir yaitu aspek aksiologi, aspek yang membahas nilai manfaat hukum Pascal, di mana hukum Pascal saat ini digunakan sebagai sistem rem pada mobil, mesin hidrolik, dan alat medis. Selanjutnya, saya akan mengklasifikasikan apakah hukum Pascal ini termasuk dalam sains, pseudosains, atau agama. Jadi, hukum Pascal ini adalah termasuk dalam sains. Karena berdasarkan bukti empiris dibuktikan melalui eksperimen dan observasi, serta dapat diuji ulang dengan memenuhi prinsip producible dalam metode ilmiah. Selain itu, hukum Pascal juga rasional dan logis. Berdasarkan cara eksperimen yang dilakukan oleh Pascal, dapat disimpulkan bahwa hukum Pascal ini menggunakan metode ilmiah. Karena di awal eksperimen ada observasi awal atau pengamatan, di mana Pascal mengamati bagaimana air itu terpancar dari dalam kantung dan keluar dengan tekanan yang sama. Kemudian dia melakukan eksperimen atau percobaan dan dia juga merasa heran dan bertanya-tanya kenapa itu bisa terjadi. Maka dari itu, lanjutlah ke metode eksperimen atau melakukan percobaan dengan kantung plastik yang berisi air. Yang terakhir, Pascal menarik kesimpulan dan terciptalah hukum Pascal. Dan mengapa bukan metode induktif dan deduktif? Karena metode deduktif biasanya dimulai dari teori umum yang sudah ada sebelumnya. Tetapi pada kasus ini, Pascal tidak menggunakan teori yang sudah ada sebelumnya, melainkan menemukan pola baru dari eksperimennya. Metode penemuan hukum Pascal ini bisa juga relevan dengan metode induktif, karena dia menarik kesimpulan umum dari suatu percobaan. Namun, prosesnya lebih cocok disebut dengan metode ilmiah karena melibatkan eksperimen aktif serta verifikasi. Sekian dari saya pemaparan hukum Pascal dari ilmu filsafat dan metode penemuannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.